aku lupa kan pakai masker kan ya, masuk ke dalam pabrik. Terus akhirnya aku disuruh pulang sama satpam. Kayak mungkin bisa jelaskan loh biar mereka tuh mungkin orang-orang biar lebih paham gitu kenapa sih kok stoknya tuh langka. Kayak komplainnya tuh ke saya gitu loh. Bahkan saya mungkin kurang paham juga ya, karena kan kalau apotek cuma bantu jual produk aja kan. Maksudnya kok bisa sih harganya tuh mungkin ada kemarin kamu bisa kasih gambaran itu loh. Maksudnya faktor-faktor apa aja sih misalnya yang mempengaruhi suatu harga ketika suatu harga itu meningkat. Kalau menurut pandanganku sih mungkin ada banyak faktor nih, ada banyak banget faktor. Tapi mungkin yang bisa menurutku sesuai dengan kapasitasku ya. Jadi mungkin pertama kenapa dia bisa lebih mahal bisa jadi sih karena harga bahan baku naik ya. Apalagi kan terkait pandemik ini di mana negara-negara pengekspor bahan baku mungkin seperti China atau Tiongkok. Seperti Tiongkok, seperti India itu mungkin lagi krisis juga terkait pandemik ini gitu loh. Jadi mereka sebagai pengekspor bahan baku mungkin juga kesusahan dengan hal itu. Bisa jadi dia menaikkan harga bahan bakunya dan akhirnya mengefek ke kita sebagai orang yang memproduksi obat itu sendiri. Itu sih mungkin menurutku gitu sih. Jadi salah satunya adalah dari produsen bahan bakunya itu sendiri yang harganya itu naik seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi terkait politik sih. Ya nggak sih, Jadi mungkin maksudnya sebagian bisa saja sih. Sebagian orang, mungkin sebagian kelompok masyarakat melihat adanya keuntungan dari ini, jadi ya ada segi bermain harga sih terkait ini sih. Ya mungkin bisa jadi itu sih. Jadi faktornya gitu sih. Tapi kalau kita dari industri farmasi sih sejauh ini mungkin harga yang ada mungkin kalau misalnya aku lihat dari ketika produksi HIT dan sebagainya ya itu kayaknya nggak ada perubahan sih. Maksudnya nggak terlalu berubah sih seperti itu. Tapi mungkin juga kan banyak faktor tadi kan. Kayak tadi lah kan ada faktor kita ngomong aja ya. Misalkan kayak produksi jalan nih kan ada kena biaya listriknya. Contoh ya, ketika karyawan naik, misalnya kan kadang ada kan kayak karyawan upahnya naik itu maksudnya naiklah dari pihak industri, otomatis kan dibebankan juga kan ke biaya produksi sehingga juga produk itu juga naik juga kan harganya kan. Yes, banyak faktornya sih. Tapi kadang itu yang mungkin gini juga ya. Saya juga sempat sih berapa kali juga kena semprot sama masyarakat tuh. Contoh nih, dia beli produk A di apotekku. Harga itu udah keburu naik. Sedangkan di apotek B itu harga itu belum naik gitu loh. Akhirnya saya disalahkan juga. Cuma kan ketika saya mau menjelaskan jadi susah kan. Karena kan gini kan, namanya kan produk saya itu mungkin pada saat itu habis tuh, stoknya kosong. Mau nggak mau saya kan harus order ulang ke PBF lah. Otomatis kan mungkin aja ketika saya order ulang kan harganya itu jadi meningkat. Jadi mungkin kayak stok baru gitu loh. Oke. Kalau apotek lain mungkin masih ada stok lama, akhirnya harganya juga jadi makanya tetap pakai harga lama. Jadi kadang saya juga bisa diprotes oleh hal itu sih. Jadi perbedaan batch gitu ya mungkin ya. Maksudnya ketika produk itu dia tuh produk baru dengan harga baru dari distributornya mungkin atau harga baru dari industri farmasinya mungkin. Jadi harganya sedikit agak naik ketimbang apotek yang lain di mana dia tuh masih harga lama gitu ya. Oke, berarti ya. Jadi itu yang bikin perbedaan harga antara apotek A dan apotek B gitu. Dan itu yang bikin masyarakat bingung kenapa harganya beda gitu. Iya, betul lah. Dan beda itu kadang jauh loh, bukan beda-beda kecil 1.000 2.000 itu bukan, jauh banget katanya. Kadang bisa beda 10% dari margin awalnya. Ya, mungkin ini juga bisa jadi informasi bagi masyarakat. Tapi itu di daerah yang sama, Di daerah yang sama berarti. Di daerah yang sama. Daerah sama dengan perbedaan harga. Jadi memang kadang kan kita juga kalau di apotek sih kadang tuh update harganya tuh
kadang nggak menentu, kadang ada salesnya mengabari, kadang itu salesnya juga nggak mengabari. Jadi ketika kita order ulang barusan kita ketahuan, loh harganya kok naik. Ketika kita konfirmasi balik ke PBF yang nyuplai kita obat itu, baru ketahuan, oh iya memang harganya ada kenaikan. Seperti itu sih. Mungkin lagi ini, Dra, ada pertanyaan lagi juga, Dra. Kan sekarang kan juga obat itu ada 2 macam kan ya. Kita ngomongnya tuh ada obat generik dan obat berlogo atau obat bermerek ya. Nah, kadang masyarakat juga suka obat generik dan obat berlogo, obat bermerek gitu. Kadang masyarakat juga sering bingung juga sih. Kok bisa sih, maksudnya harganya itu beda jauh gitu loh. Oke. Nah, maksudnya faktor apa yang menjadi perbedaan tuh obat generik dan obat bermerek itu harganya kok beda jauh? Padahal komposisi obatnya itu sama loh bahan aktifnya tuh. Nah, mungkin gini sih, mungkin dulu sebagai orang awam, aku juga sempat nanya gitu sih, kenapa sih istilahnya obat A, misalnya obat hipertensi A dengan obat hipertensi B itu isinya sama, dosisnya sama, tapi kenapa harganya beda banget, jauh beda. Itu kan dulu aku sebagai orang awam juga bertanya-tanya seperti itu loh. Cuman kalau misalnya ngelihat dari prosesnya kita di industri farmasi seperti apa, akhirnya aku ada sedikit jawaban, ada sedikit gambaran. Jadi kenapa bisa beda? Itu nih, walaupun dia bahan aktifnya sama, tapi kadang-kadang itu punya ada grade-grade-nya sendiri gitu loh. Ada yang ada kemurniannya. Jadi kemurniannya gitu ya. Ya, ada grade-grade sendiri. Jadi aku nih kadang-kadang juga di pabrikku gitu juga, bahkan nih kadang-kadang dalam suatu produksi A itu kadang-kadang kita pakai grade A. Nah, kadang-kadang di waktu tertentu supplier kita tuh kehabisan stok. Jadi otomatis kita mencari di supplier lain dengan grade yang agak sedikit beda. Nah, akhirnya kita agak sedikit ada kombinasi di di formulanya seperti itu. Tapi dengan kualitas yang kita usahakan supaya sama. Intinya kayak gitu. Nah, bisa jadi yang itu bahan aktifnya ini, aku ngomong bahan aktifnya dulu ya. Iya, tapi di sisi lain bahan tambahnya juga beda. Misalnya nih, obat hipertensi dari pabrik A dan obat hipertensi dari pabrik B itu bisa jadi mungkin fungsinya sama bahan tambahannya, tapi dia itu ada kombinasi lain yang menyebabkan harganya itu berbeda karena isinya berbeda dan kualitasnya juga berbeda. Nah, mungkin bisa jadi itulah yang menyebabkan adanya perbedaan harga gitu loh antara obat dari A dari industri obat A dari misalnya obat generik, obat B dari pabrik B, dari obat paten. Itu mungkin dari bahannya, kualitas bahannya juga beda, makanya dia punya harga yang berbeda juga. Gitu. Itu sih mungkin dari sudut pandangku yang bikin harganya beda sih antara obat generik dan obat paten. Iya, tapi memang benar sih yang sampaikan tadi itu. Karena kan kita istilahnya kan obat itu bahan aktifnya kan ada sejenis, kita ngomong tuh kemurnian lah. Ibarat emas kan juga ada kemurnian berbeda-beda. Jadi tiap kemurnian juga semakin murni, semakin tinggi kemurnian juga semakin mahal. Jadi mungkin itu juga sih yang membedakan bahwa kenapa sih kok obat generik dan obat bermerek itu beda jauh banget harganya. Kadang ada loh contoh kayak generik ya kita ngomong tuh. Harganya itu cuman mungkin per biji itu 1.000 perak. Tapi ketika memakai suatu dibuat oleh suatu industri itu harganya jadi 43.000 per bijinya. Kan bedanya banyak banget. Dan karena tadi juga sih, tadi kan kita sempat udah singgung juga kan. Kayak tadi lah contoh tiap pabrik kan punya prioritas sendiri, kayak mungkin dia ngambil produk A itu dari negara A, ada yang produk A ini dari negara B. Akhirnya kan jadi saingan harga kan, harga juga menentukan. Yes. Nah, itu jadi pertanyaan oleh konsumen. Iya, itu jadi pertanyaan konsumen sih. Cuma memang kualitasnya itu memang beda banget. Dari khasiat yang dirasakan pasien itu beda banget. Dari obat generik dan obat bermerek. Jadi ini juga pengalamanku dengan teman-temanku sih sebagai sebagai pasien juga sih ya. Maksudnya mereka kadang-kadang juga bilang kayak gitu sih. Maksudnya mereka tuh kayak kekeh untuk mau obat A karena itu udah cocok. Nah, ketika mereka ditawarkan mungkin obat B yang generik, mungkin mereka nggak mau karena mungkin kurang cocok. Nah, bisa jadi
ya itulah penyebabnya, maksudnya dari kualitas bahan obatnya juga beda, jadi penentu dari ketika dikonsumsi oleh pasien pun juga memiliki efeknya sedikit berbeda sih. Itu tambahan sedikit sih. Iya betul juga sih. Nah, ngomongin tentang itu lagi nih, mungkin sekitar unek-unek saya ya selama kerja di apotek sendiri ya. Ada juga kan ini obat yang kemasannya tuh kenapa sih kok ganti-ganti gitu loh. Akhirnya tuh kadang pengaruh di masyarakat juga sih. Masyarakat kan kadang cuman ingat contohnya pengen makan tuh sesuai dengan kemasannya dia yang dulu. Jadi sempat juga kayak dia tuh muter-muter apotek itu nyari kemasan dia punya gitu loh. Padahal tuh kayak stoknya tuh udah nggak mungkin ada, karena kan itu kalau saya lihat dari expired date-nya dan juga tahun produksinya udah lama banget gitu loh. Cuman dia kekeh ingin mencari harus sama persis nih kayak contoh yang dia bawa. Saya kemudian kamu bisa kasih penjelasan tuh kenapa kok kemasan obat kok berbeda-beda atau berganti-ganti gitu loh. Tapi dari saya berbeda-beda, tapi isinya dosisnya sama pabriknya sama nggak, Sama, kadang malah sama. Tapi kadang juga ada yang jadi pabriknya sama ya. Jadi isinya kita ngomongkan di sini pabriknya sama, cuman mungkin isinya itu juga beda tuh loh. Jadi kayak warnanya itu beda. Karena kan pasien itu kan kebanyakan lihat makan obat kan lebih lihat ke warnanya kan. Dia ingat tuh warna. Jadi sering banget pasien tuh ingatnya warna isi dalamnya seperti ini. Bungkus luar itu harus seperti ini. Itu kadang juga menyulitkan saya sih, karena mungkin saya juga nggak ada waktu buat menjelaskan hal itu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya menurut jadi kita pabrik industri farmasi yang aku tempat kerja sekarang ini lebih fokus ke vitamin. Oke, jadi kita bicara vitamin dulu. Kalau misalnya di tempatku sih vitamin itu ada banyak banget variannya. Bahkan misalnya nih, misalnya produk yang terkenal, misalnya produk A yang terkenal di masyarakat Indonesia, itu kadang-kadang bahkan punya varian itu yang varian A, varian B, varian C. Terus produk lain juga itu ada varian A, varian B, varian C juga. Nah, itu mungkin yang bikin masyarakat awam yang nggak hafal dengan produk tertentu itu, jadi kayak bingung gitu loh. Kok produk ini ganti-ganti kemasan gitu ya? Padahal sebenarnya memang aslinya variannya berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor lain sih mungkin bisa jadi industri farmasi itu yang namanya kita tuh ada pengembangan produk ya, oke ya. Jadi ada bahan-bahan yang sedikit dimodifikasi seperti itu. Jadi kita ada pengembangan produk, intinya isinya sama, cara kerjanya sama, tapi mungkin dari bentuknya akan ada perbedaan seperti itu sih. Makanya yang bikin kemasannya atau enggak isinya juga berbeda-beda gitu sih. Tapi memang itu juga dari feedback kita di industri farmasi, ketika ada suatu perbedaan kemasan, misalnya ini contohnya aku pernah yang namanya proses packaging misalnya produk A di minggu ini, kemudian di minggu selanjutnya itu packaging untuk produknya sama, tapi dia ada sedikit perbedaan warna. Perbedaan warna itu dikit banget, tapi itu menjadi concern-nya kita. Kenapa itu menjadi concern-nya kita? Karena takutnya di masyarakat menjadi ambigu gitu loh. Ketika perbedaan warna, nanti masyarakat bingung loh, ini kok warnanya beda, walaupun itu perbedaannya tuh hanya sedikit gitu loh. Nah, itu menjadi concern-nya kita banget. Jadi kalau misalnya beda dikit, maksudnya berbeda banget sama dengan yang sebelumnya, kita pasti bakal reject. Karena kita takut di masyarakat ada suatu hal yang ambigu gitu loh, untuk istilahnya masyarakat ambigu dengan produk ini gitu. Itu menjadi concern-nya kita banget sih. Tapi ya kembali lagi, kenapa bisa berbeda? Ya mungkin industri farmasi itu ada pengembangan produk, jadi ada sedikit perbedaan dengan produk sebelumnya. Itu sih. Kalau dari saya sih sebenarnya kadang itu kita sebagai kadang itu kita sebagai apoteker tuh memang maksudnya kurang ya buat dalam menjelaskan, atau mungkin masyarakat juga kurang mau tahu tentang hal ini gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngomong tentang tadi ya kemasan yang berbeda, itu kan kadang tuh tergantung kreativitas juga kan dari pihak pabrikan. Karena kan memang ada orang yang mungkin mempunyai pekerjaan yang memang dia masalah kayak desain, jadi memang ya mereka tuh punya target selama berapa bulan sekali itu harus ganti-ganti desain. Soalnya kalau mereka nggak ganti desain, berarti mereka nggak punya pekerjaan kan.
Kan sama dengan gaji buta, betul kan? Jadi memang ada orang yang berkecimpung dalam hal itu. Sehingga kenapa memang kemasannya berbeda, kadang isi obatnya berbeda, kadang juga ya pihak industri pengen buat variasi itu, kadang bosan juga kan. Nah, atau mungkin kadang tuh ketemu juga, misalkan nih ketemu, oh ini ada bahan baku yang murah nih, kayaknya ini momentum nih. Nah, mungkin pada saat itu juga ya ayo kita modifikasi yuk. Seperti itu sih. Ya, jadi ya itu sih intinya, mungkin karena ada terkait variasi dari produk itu sendiri, mungkin masyarakat bingung. Kemudian yang kedua ada pengembangan dari formula dari industri farmasinya yang bikin itu sedikit berbeda gitu loh. Ya itu bisa jadi faktornya sih, makanya produk obat yang ada di pasar itu berbeda-beda dan membingungkan masyarakat gitu. Nah, Andra, ngomongin lagi nih tentang pekerjaan di bidangmu nih. Kan kamu kan bagian di IPC ya, in process control nih. Ya. Nah, kadang kan orang itu, bukan orang sih, kebanyakan tuh apa yang kita dapat di perkuliahan tuh kan nggak sama kan dengan apa yang kita praktekkan di lapangan kan, di kerja lapangan. Sama sih dengan halnya juga saya di apotek juga banyak sih hal yang nggak bisa saya dapatkan ketika cuma dari teori doang, teori di perkuliahan. Nah, kalau di bidang pekerjaanmu nih, apa sih yang kamu istilahnya itu seperti realitanya itu seperti apa sih yang kamu kerjakan tuh tentang IPC ini? Oke. Jadi kalau misalnya nih kita belajarnya teorinya di kampus, in process controlnya seperti apa, di lapangannya kurang lebih mungkin sama. Maksudnya ketika dijelaskan in process control, jadi bertugas untuk mengawasi dan memastikan mutu selama proses produksi dan sebagainya. Itu memang benar banget sih di industri farmasi yang sekarang aku jalani sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya nih aku ngelihat dari kita belajar selama kurang lebih mungkin untuk menempuh S1-nya selama 4 tahun, itu mungkin yang kita pelajarin, yang kita terapkan ilmunya di industri farmasi, bisa dibilang sih kalau menurutku pribadi, itu mungkin sekitar 10%-an mungkin ya yang diterapkan itu loh. Yang teorinya secara teoretikal, tapi secara pola berpikirnya, secara basicnya mungkin kurang lebih ya bisa kita dapatkan di S1 sih. Tapi mungkin yang paling dapat gambaran itu adalah ketika kita masuk ke profesi apoteker, karena kita kan udah lebih kayak mengkhusus gitu ya, Misalnya kamu bidangnya apa, bidangnya industri farmasi. Nah dari situ mungkin ilmu yang didapetin tuh gambarannya mungkin lebih jelas gitu loh ketika di apoteker. Kalau bisa dibilang sih apoteker, ilmu yang didapat apoteker dan ketika penerapan di industri farmasi mungkin kurang lebih ya 50-60% lah ilmunya didapat. Tapi kalau misalnya dibilang nih in process control di bagian di perusahaanku sekarang sama di perusahaan industri farmasi itu mungkin punya tugas yang mungkin sedikit berbeda. Bahkan mungkin kerjaan IPC di tempatku, di tempat lain dikerjakan oleh orang QA, ada yang seperti itu. Jadi ada yang dikerjakan oleh bagian QC-nya sendiri. Kalau kita kan IPC masuk ke bagian produksi ya. Kalau misalnya di industri farmasi yang lain mungkin dikerjakan oleh bagian QC, departemen sendiri. Bahkan ada yang dikerjakan oleh QA, tapi kerjanya sama kurang lebih. Gitu. Ya mungkin beda nama aja sih. Gitu. Tapi ya kurang lebih pekerjaannya yang dijelaskan ketika kuliah ya sama sih, mengontrol dan memastikan mutu produk itu udah oke ketika produksi. Kalau kendala yang kamu sering alami tuh, kendala negatif yang sering kamu alami di bidang itu apa sih? Kendalanya mungkin sih karena kita ke bagian perilisan, jadi kan kita butuh ketelitian tinggi ya. Jadi kita ketika di bagian perilisan kita benar-benar harus benar-benar banget untuk teliti dan benar. Karena kita kayak lini terakhir meriliskan produk itu gitu loh. Jadi ketika kita salah, otomatis produk itu akan kita reject. Dan kerugiannya itu nggak hitungan puluhan juta, bahkan hitungannya sampai ratusan juta dan bahkan sampai miliaran gitu loh. Makanya itu kita sebisa mungkin kita yang meriliskan bagian IPC, kita benar-benar harus teliti dan benar-benar gitu loh dalam meriliskan produk. Jangan sampai misalnya salah coding nih, misalnya salah nomor batch, beda satu angka jauh, itu otomatis kita ambil lagi produknya, kita repack lagi dan
karton yang kita buang itu mahal banget, bahkan puluhan juta bahkan. Jadi sebisa mungkin sih kita teliti banget dalam bekerja gitu loh. Tapi di sisi lainnya kita memang hektik banget sih di bagian produksi sih. Jadi yang namanya pekerjaan harian, rutinitas kita sudah banyak, ditambah dengan pekerjaan tambahannya kita juga banyak, ditambah kita harus tetap fokus dan konsentrasi dalam bekerja. Karena kalau misalnya kita salah, ya udah kita rugi, kita jualannya bakalan dikit. Nah, ngomongin tadi lagi, Indra, terkait tadi kan kamu sempat ngomong kan masalah rugi ya, masalah uang yang rugi. Kalau di apotek kan memang sering banget ya, saya rasakan di apotek, contoh nih, pas ada obat expired itu lupa ngedata ada obat expired, akhirnya kan rugi biaya obat itu, akhirnya kan nggak bisa dikembalikan kan. Nah, ngomongin tentang rugi tadi ya, pernah nggak sih pada saat kamu menjabatnya ya, pada saat selama kamu kerja itu, pernah nggak ngalami hal yang rugi seperti yang tadi kamu sebutkan? Oh, banyak banget sih, pernah juga. Aku pribadi sih mudah-mudahan tidak pernah untuk ngalamin kesalahan itu sih, tapi memang tim kita memang beberapa kali ya namanya manusia ya masih sering ada permasalahan juga gitu loh. Jadi kita beberapa kali emang sering ngelakuin kesalahan di mana itu akhirnya merugikan perusahaan dan itu akhirnya terbuang banyak uang gitu loh karena kesalahan itu. Itu bahkan kita sampai pernah reject satu batch karena ya adalah something sesuatu hal yang out of specification gitu loh. Makanya kita akhirnya memutuskan daripada kita merugikan masyarakat dan nama kita juga buruk, akhirnya otomatis kita miliaran pun kita reject demi trust di masyarakat gitu loh. Jadi mungkin yang teman-teman yang masyarakat perlu ketahui bahwa kita industri farmasi benar-benar sesuai banget, maksudnya benar-benar ngikutin CPOB banget cara pembuatan obat yang baik supaya produk yang nyampe ke masyarakat itu benar-benar produk yang berkualitas dan sesuai gitu loh, nggak sampai produk itu merugikan masyarakat seperti itu. Dan aman bagi masyarakat. Soalnya kan banyak masyarakat yang sebenarnya itu tergiur banget. Jadi kayak belanja di online shop yang kadang kan banyak kan sekarang kita jalan online shop itu jualan obat. Padahal ketika ditanya tentang offline store-nya apa, mereka tuh nggak bisa sebutkan. Padahal kan yang namanya obat kan dia butuh offline store kan, yang bisa membuat masyarakat tuh percaya bahwa memang online store ini punya offline store, jadi punya wujud fisik apotek. Sehingga yang apotek ini itu ngorder barangnya juga di PBF, dan PBF juga ngorder barangnya di industri. Jadi memang benar-benar terjamin. Karena sekarang banyak banget kan beredar produk-produk palsu gitu kan. Jadi sebenarnya selain dari pihak industri juga, sebenarnya butuh juga sih dari pihak masyarakat juga yang bantu bekerja sama gini. Jadi contoh nih, ketika mereka nemukan mungkin ada obat yang aneh di pasaran beredar, mungkin bisa juga dilaporkan ke pihak POM, sehingga POM juga bisa mencari, maksudnya bisa menemukan, maksudnya siapa sih yang bertindak yang melakukan tindakan ilegal seperti ini. Nah, agar juga jumlah masyarakat yang dirugikan juga nggak terlalu banyak. Nah, dan juga tadi kan kita ngomong tentang pemusnahan obat ya, sehingga mencegah tindak ilegalnya. Nah, gini, jadi harapan kita ya, ketika masyarakat mendengar hal ini dari kita berdua, masyarakat tuh jadi paham gimana sih cara kita memusnahkan obat agar obat itu tidak disalahgunakan oleh oknum jahat. Jadi contoh nih, ketika misal ada obat expired, ya kemasannya digunting atau isinya itu dilarutkan dalam air, nah habis itu dibuang. Jadi contoh nih, ada kemasan botol. Nah, kemasan botol kan biasanya kan ada nama itu apa? Kertas pembalutnya atau kertas keterangannya itu. Nah, ada kertas yang keterangan yang balot di botolnya. Nah, itu dihancurkan atau dirusak. Sehingga bentuknya itu jadi, maksudnya bentuknya itu tidak seperti bentuk semula gitu loh. Nah, jadi contoh nih, kadang ada misalnya benda yang expired nih belum dipakai sama sekali, kan dari bentuk botol ya. Nah, itu juga isinya itu juga dibuang. Jadi biar kita tuh sama-sama mencegah oknum jahat itu untuk berhenti melakukan distribusi obat-obat ilegal gitu. Aku setuju banget sih, Om. Ya, terkait itu aku setuju banget sih. Maksudnya kita perlu kerjasama dua belah pihak. Jadi
antara kita sebagai industri farmasi yang memproduksi obat dan juga konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi obat itu perlu kerjasama, terutama kita bersama-sama untuk mencegah adanya obat palsu yang beredar di masyarakat. Misalnya nih, kalau misalnya di kemasan obat itu kan ada call center atau teleponnya itu ya. Jadi misalnya ada suatu keanehan dalam produk itu, mungkin bisa di feedback atau disaran ke nomor telepon itu. Jadi kita bisa sebagai industri farmasi kita mengetahui, karena kan kita di industri farmasi ini ada kayak seperti sampel pertinggalnya, jadi kayak written sample ya. Jadi kita bisa memastikan dan meng-cross check apakah produk yang berada di masyarakat itu benar-benar seperti yang kita punya atau enggak, seperti itu. Jadi kita bisa meng-cross check lagi. Ada baiknya sih masyarakat lebih speak up terkait ini sih, lebih aware lagi terkait ini. Jadi masyarakat mau berbicara terkait keanehan yang berada di masyarakat, takutnya kan itu produk palsu ya, seperti itu ya. Dan kita sebagai industri farmasi juga bisa cross check seperti itu. Iya, betul. Selain itu, seperti kamu bilang tadi, maksudnya teman-teman juga harus lebih aware terkait pemusnahannya. Jadi pemusnahannya harus lebih baik, lebih oke dan benar. Jadi untuk oknum-oknum yang berniat jahat itu bisa lebih kecil kesempatannya, seperti itu sih mungkin tambahan. Itu. Nah, terus nih Dra, aku mau nanya lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya. Yes. Sering nggak sih terjadi human error dalam produksi suatu obat? Oke, mungkin kalau misalnya dibilang human error, jadi kita memang kerjanya mungkin udah menggunakan mesin ya, tapi kita beberapa bagian itu masih menggunakan tenaga manusia. Jadi kalau bisa ditanya misalnya apakah ada human error atau enggak, sudah pasti dibilang pasti ada human error. Cuman kita sebagai industri farmasi yang memproduksi obat dan mengedarkan obat, kita pasti sebisa mungkin meminimalisir untuk terjadinya human error dengan sistem-sistem yang kita buat, dengan beberapa pemeriksaan yang kita buat. Jadi sebisa mungkin human error itu nggak terjadi. Kalaupun ada human error, itu pasti di internal kita aja dan nggak sampai rilis sih. Jadi kita sudah buat sistem-sistem dan buat pengecekan yang berlipat-lipat untuk mencegah terjadinya human error yang mempengaruhi kualitas produk itu sendiri sih. Gitu. Wah, Dra, kayaknya cukup panjang juga ya video yang kita bikin nih ya. Nah, yes. Ini Dra, mungkin ada nggak sih kesan-pesan yang kamu bisa sampaikan loh? Jadi pesan dan kesanku sih mungkin untuk masyarakat untuk lebih pintar lagi dalam memilih tempat membeli obat, karena itu penting banget sih terkait legalitas dan sebagainya. Jadi ketika tempat kalian membeli obat itu terpercaya, otomatis dijamin kualitas obat yang kalian beli itu juga terjamin gitu loh. Dan selain itu juga tepat dalam memilih obat dan tepat dalam mengkonsumsi obat, sehingga obat yang kita konsumsi juga bisa berhasil 100% di tubuh kita. Selain itu juga mungkin pesanku dalam hal pemusnahan obat itu juga penting sekali. Jangan sampai obat yang udah tersimpan lama di rumah itu jangan sampai kita pergunakan lagi itu, karena itu ada jangka waktunya masing-masing. Obat yang digunakan jangan lupa dimusnahkan supaya tidak digunakan oleh oknum-oknum yang berniat jahat untuk memalsukan, seperti itu. Terima kasih Indra ya untuk kesempatan video kali ini, dan jangan lupa ya bagi masyarakat tetap terapkan pola hidup sehat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Indra.